Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NIM 2013-0048, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan materi berjudul Pasar Keuangan Global dan Instrumen Keuangan Internasional. Pasar keuangan global. Pasar keuangan global adalah jaringan global institusi keuangan, pasar, dan instrumen keuangan yang memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pengelolaan risiko di seluruh dunia. Pasar keuangan global mencakup berbagai lembaga keuangan seperti bank-bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga investasi, dan juga pasar keuangan seperti pasar saham, pasar obligasi, pasar valuta asing, dan pasar derivat. Berikut adalah beberapa contoh pasar keuangan global. Yang pertama, pasar saham global. Pasar saham global terdiri dari berbagai bursa saham di seluruh dunia, termasuk New York, kemudian Amerika Serikat, London Stock Exchange di Inggris, Tokyo Stock Exchange di Jepang, dan Bursa Efek Indonesia di Indonesia. Investor dapat membeli dan menjual saham perusahaan dari berbagai negara di pasar saham global. Yang kedua adalah pasar obligasi global, yaitu pasar obligasi global melibatkan perdagangan surat utang dari berbagai pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia. Contoh, pasar obligasi global termasuk pasar Treasury Amerika Serikat, pasar obligasi korporat internasional, dan pasar obligasi pemerintah Jerman. Yang ketiga adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau forex adalah pasar terbesar dan paling liquid di dunia. Ini melibatkan perdagangan mata uang dari berbagai negara. Peserta pasar dapat membeli dan menjual mata uang untuk tujuan investasi, perdagangan, atau lindung nilai risiko mata uang. Yang keempat adalah pasar komoditas. Pasar komoditas global melibatkan perdagangan berbagai komoditas seperti minyak, emas, logam, gas alam, dan biji-bijian. Contoh pasar komoditas global termasuk New York Mercantile Exchange dan London Metal Exchange. Kontrak berjangka dan opsi sering digunakan dalam perdagangan komoditas. Kemudian yang kelima yaitu pasar derivatif global. Pasar derivatif global melibatkan perdagangan berbagai instrumen derivatif, termasuk opsi, futur, swap, dan kontrak berjangka. Ini mencakup besar derivatif saham, indeks, suku bunga, dan mata uang. Contoh pasar derivatif global termasuk Chicago Mercantile Exchange dan Eurex Exchange. 6. Pasar asuransi. Pasar asuransi global melibatkan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai jenis polis asuransi untuk melindungi individu dan perusahaan dari risiko. Perusahaan asuransi besar beroperasi di tingkat global dan menawarkan produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi properti. Yang terakhir yaitu pasar investasi alternatif. Selain dari pasar tradisional seperti saham dan obligasi, pasar investasi alternatif juga penting dalam pasar keuangan global. Ini meliputi pasar investasi modal ventura, pasar hedge fund, pasar private equity, dan pasar real estate. Investasi alternatif menawarkan kesempatan bagi investasi
untuk mendiversifikasi portofolio mereka di luar aset konvensional. Selanjutnya, pasar keuangan global memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam aktivitas keuangan yang melibatkan pembelian dan penjualan aset keuangan. Ini mencakup investasi dalam saham perusahaan, obligasi pemerintah, atau perusahaan, perdagangan mata uang, dan penggunaan instrumen derivatif seperti opsi dan futur. Namun, pasar keuangan global juga terkait dengan risiko, volatilitas harga aset, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik adalah beberapa contoh risiko yang terkait dengan partisipasi dalam pasar keuangan global. Oleh karena itu, penting bagi peserta pasar untuk melakukan analisis yang cermat, diversifikasi portofolio, dan mengelola risiko dengan baik. Perlu diingat bahwa pasar keuangan global sangat dinamis dan dapat terus berkembang dengan munculnya pasar baru, inovasi keuangan, regulasi, dan perkembangan ekonomi global. Pemahaman yang baik tentang pasar keuangan global menjadi penting bagi individu dan organisasi yang ingin melibatkan pasar kegiatan investasi dan keuangan di tingkat global. Kemudian selanjutnya adalah instrumen keuangan internasional. Instrumen keuangan internasional adalah alat atau produk keuangan yang digunakan dalam transaksi atau kegiatan keuangan lintas negara. Ini termasuk berbagai instrumen yang digunakan untuk tujuan perdagangan, investasi, pengelolaan risiko, dan pembiayaan di tingkat global. Beberapa instrumen keuangan internasional yang umum termasuk sebagai berikut. Yang pertama adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Instrumen dalam pasar valuta asing meliputi yang pertama pasangan mata uang, yaitu pasangan mata uang adalah instrumen dasar dalam pasar valuta asing. Pasangan mata uang terdiri dari dua mata uang yang diperdagangkan satu sama lain. Contoh pasangan mata uang populer adalah US dollar, euro, dan pound sterling atau dolar Amerika Serikat, dan yen Jepang. Yang kedua, spot dan forward. Spot dan forward transaksi spot adalah pembelian atau penjualan mata uang dengan pengiriman segera dalam 2 hari kerja. Transaksi forward di sisi lain melibatkan kesempatan untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal yang ditentukan di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Transaksi forward memungkinkan para pelaku pasar uang melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Opsi mata uang, yaitu memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli opsi beli atau menjual opsi jual pasangan mata uang pada tingkat tertentu dalam periode waktu yang ditentukan. Opsi mata uang memungkinkan para pelaku pasar uang mengelola risiko nilai tukar serta memberikan fleksibilitas dalam mengambil keputusan transaksi valuta asing. Yang terakhir yaitu swap valuta asing. Swap valuta asing yaitu melibatkan pertukaran dua mata uang berdasarkan kesepakatan antara dua pihak. Swap valuta asing sering digunakan untuk tujuan lindungi nilai atau untuk memenuhi kebutuhan mata uang sementara. Ini melibatkan pembelian dan penjualan simultan dua mata uang dengan tanggal penyelesaian yang berbeda, serta membalikan transaksi ini pada tanggal penyelesaian berikutnya dengan kurs
yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya adalah obligasi internasional. Obligasi internasional adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas seperti pemerintah, perusahaan multinasional, atau lembaga keuangan di pasar internasional. Mereka dikeluarkan dalam mata uang asing dan dijual kepada investor dari berbagai negara. Selanjutnya, derivatif keuangan. Derivatif keuangan adalah instrumen yang nilainya bergantung pada aset yang mendasarinya. Contohnya yang termasuk yang pertama yaitu futur. Kontrak futur adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset seperti komoditas, mata uang, atau indeks saham pada tanggal yang ditentukan di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kontrak futur biasanya diperdagangkan di bursa dan memiliki ukuran yang spesifikasi standar. Yang kedua, opsi adalah kontrak yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya pada harga yang telah ditentukan dalam periode waktu tertentu. Opsi beli memberikan hak untuk membeli, sementara opsi jual memberikan hak untuk menjual. Pemegang opsi membayar premi kepada penjual opsi untuk memperoleh hak ini. Yang ketiga, swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk saling menukar arus kas atau pembayaran berdasarkan kondisi dan ketentuan yang telah disepakati. Salah satu jenis swap yaitu yang umum adalah swap suku bunga, di mana pembayaran suku bunga tetap ditukar dengan pembayaran suku bunga variabel. Swap mata uang juga umum, di mana pembayaran bunga dan pokok dalam satu mata uang ditukar dengan mata uang lain pada tanggal yang ditentukan. Yang keempat adalah kontrak berjangka. Kontrak berjangka atau forward mirip dengan kontrak futur, tetapi mereka diperdagangkan di luar bursa. Mereka adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal yang ditentukan di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kontrak berjangka sering disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus antara kedua belah pihak. Derivatif keuangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, mereka dapat digunakan sebagai alat lindungi nilai untuk mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi harga aset. Yang kedua, mereka dapat digunakan untuk tujuan spekulasi, di mana para pelaku pasar berusaha mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga aset yang mendasarinya. Yang ketiga, derivatif juga dapat digunakan untuk tujuan arbitrase, di mana para pelaku pasar mencari keuntungan dari perbedaan harga di berbagai pasar. Selanjutnya adalah sertifikasi atau sertifikat deposit internasional, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh bank internasional. Mereka memberikan investor kesepakatan untuk menempatkan dana dalam mata uang asing untuk menjangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. Selanjutnya, pinjaman sindikasi internasional. Pinjaman sindikasi internasional melibatkan sekelompok bank yang bekerja sama untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah di negara lain. Ini memungkinkan peminjaman untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang besar dan modifikasi basis pendanaan mereka. Selanjutnya, instrumen keuangan berbasis aset. Instrumen keuangan ini melibatkan pengelompokan dan penjualan aset seperti pinjaman hipotek, tagihan kartu kredit, atau pinjaman mobil. Dalam instrumen ini, arus kas yang dihasilkan dari aset tersebut dipecah menjadi surat berharga yang diperdagangkan di pasar internasional. Selanjutnya, investasi langsung asing melibatkan investasi langsung dalam bentuk saham atau aset atau pendirian perusahaan di negara lain. Ini mencakup
investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di berbagai lain untuk memperluas operasi mereka. Selanjutnya adalah perjanjian swap mata uang. Ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk saling menukar jumlah tertentu mata uang selama periode waktu tertentu. Swap mata uang digunakan untuk mengelola risiko mata uang dalam transaksi internasional. Selanjutnya, instrumen keuangan Islami. Instrumen ini mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba, bunga, dan praktik bisnis yang tidak etis. Contohnya, instrumen keuangan Islami termasuk suku obligasi syariah, murabah, jumlah beli dengan markup, dan musyarakah. Setiap instrumen keuangan internasional memiliki karakteristik dan mekanisme sendiri. Penting bagi pelaku pasar untuk memahami fitur dan risiko yang terkait dengan instrumen tersebut sebelum terlibat dalam transaksi keuangan internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.